Hai teman-teman, assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan berbagi tipsnya, bukan informasi atau apa, hanya sekedar tips aja yang sering kami lakukan di layanan mengenai pemberian ARV untuk pasien kita yang berada di luar wilayah kita, atau di luar kota ataupun di luar negeri. Karena kebetulan untuk pasien kami itu ada yang berada di luar kota ataupun di luar negeri. Nah, yang di luar kota itu seperti di luar provinsi, itu seperti di Nusa Tenggara Timur, di Batam, di Bandung, di mana lagi ya, di Palembang, di Banten, dan juga ada beberapa sih di provinsi lain, agak nggak ingat juga. Nah, kalau untuk di wilayah Provinsi Jambi sendiri itu kan ada 11 kabupaten ya, juga ada beberapa pasien kita yang tersebar di 11 kabupaten tersebut, seperti di Tanjab Barat, di Tanjab Timur, di Bungo, Sarolangun, Kerinci, dan juga di tempat lainnya. Mungkin sebelum kita lihat ya pengirimannya bagaimana, di sini saya akan bercerita sedikit sejarah tentang program yang saya pegang, yaitu program penanggulangan HIV/AIDS yang ada di tempat kerja saya, yaitu di klinik VIP Puskesmas Simpang Kawat Jambi. Jadi program ini itu bermula di tahun 2012, di akhir 2012. Nah, pada awal tahun 2013 itu sudah dimulai pemeriksaan HIV dan IMS secara mandiri. Nah, seiring berjalannya waktu, di tahun 2015 itu kita udah mulai mandiri untuk pemberian ARV kepada pasien yang positif HIV. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan satu persatu dulu ya timnya, yang terdiri dari dokter, konselor, laboratorium, farmasi, dan pencatatan dan pelaporan. Nah, ini saya perkenalkan satu persatu. Ini adalah gambaran ruangan klinik VIP Puskesmas Simpang Kawat Jambi yang saat ini melayani pasien ARV itu sekitar 200-an orang. Tetapi ada beberapa pasien yang sudah kita rujuk keluar, dan juga ada beberapa pasien yang alpha ataupun lost to follow up. Sebelum pengiriman, kita harus packing dulu ARV-nya dengan rapi. Nah, sebelum kita kirim, kita harus pastikan jenis ARV yang kita kirim apakah benar untuk pasien tersebut. Jangan sampai kita salah kirim. Ini adalah contoh pengiriman untuk pasien yang ada di luar negeri. Nah, walaupun sudah kita packing serapi mungkin, tetapi di tempat jasa pengiriman terkadang dibuka kembali oleh petugas di sana. Itu untuk memastikan isinya apa, dan juga untuk pembuatan dokumen. Karena untuk pengiriman ke luar negeri itu harus mempunyai dokumen yang benar-benar lengkap. Jadi mereka harus memastikan barangnya untuk mengisi dokumen-dokumen tersebut. Yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pengiriman ARV ini adalah memeriksa rekam medik pasien. Kita harus pastikan jenis ARV yang diminum oleh pasien tersebut. Jangan sampai kita salah kirim, karena untuk ARV lini 1 ini itu ada beberapa jenis. Jadi benar-benar harus diperhatikan sebelum pengiriman ya. Dan untuk di Puskesmas Simpang Kawat ini kebetulan juga sudah ada beberapa pasien yang minum jenis ARV lini 2. Nah, hari ini saya akan melakukan pengiriman ARV ke negeri tetangga, yaitu ke Kuala Lumpur. Nah, untuk ke Kuala Lumpur sendiri ini itu udah dilakukan beberapa kali sih, tergantung stoknya ya. Kadang saya ngirimnya 2 botol. Cuman kalau misalnya 2 botol itu kasihan, karena kalau misalnya pengiriman ke luar negeri itu satu kali pengiriman itu berkisar 300-an lebih ya untuk biayanya. Jadi untuk sekarang ini saya pengirimannya
itu 6 botol. Mumpung stoknya masih banyak, jadi saya ngirimnya juga agak banyak karena kasihan pasiennya kalau misalnya kita ngirimnya sedikit ya. Tapi tetap perhatikan stoknya, tetap tergantung dari stok obatnya di farmasi. Nah, untuk pengiriman seperti ini kita juga harus diskusi dengan tim ya, jangan sampai kita sendirian yang merencanakannya. Jadi harus kerja tim. Kita harus konsultasi dengan dokternya, dengan konselornya juga, baru kita boleh melakukan pengiriman. Tuh, nah ini obatnya. Ya, ini udah saya siapkan. Kita berangkat ke jasa pengiriman ya. Untuk pengiriman nanti kita lihat berapa sih biayanya untuk satu kali pengiriman. Oke, go. Oke teman-teman, kita udah nyampe di tempat pengiriman. Kita turun dulu ya. Oke teman-teman, tadi sudah dikirim ya obatnya. Nih harganya 28 US dollar. Jadi inilah alasannya kenapa saya mengirimnya langsung per 6 bulan, karena 300 itu lumayan ya kalau menurut kita. Dan pengirimannya itu nggak sesimpel kita melakukan pengiriman masih wilayah Indonesia, karena kalau pengiriman ke luar negeri itu ada beberapa dokumen yang harus kita isi, seperti jenis apa ya yang kita kirim itu apa, obatannya tuh apa gitu. Kita harus ngejelasin secara detail di dokumennya. Jadi ini pengiriman hari ini 392.000. Semoga obatnya cepat sampai ya. Jadi untuk pengiriman ARV ini kita berlakukan seperti ini itu selama pandemi sih. Kalau untuk dulu itu nggak tetap diwajibkan, pasien tetap diwajibkan datang untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, karena kondisi seperti ini kita tidak bisa terlalu ketat memberlakukan peraturan yang seperti itu karena kasihan pasiennya. Karena kita pengennya pasien itu kalau bisa nggak usah ke Pasienkes deh, karena Pasienkes itu kan tempat beresiko gitu. Nah, jadi untuk menghindari bertemu dengan orang banyak itu sebaiknya nggak ke Pasienkes. Jadi salah satu caranya ya dengan pengiriman, tapi tetap kita pantau pasiennya. Jadi kenapa sih kok mesti dilakukan pengiriman? Karena ini kan lagi masa pandemi ya, sedikit sulit bagi pasien untuk pelayanan, apalagi yang berada di luar kabupaten sih sebenarnya yang paling terdekat. Kalau di luar provinsi oke lah, jauh mungkin kita harus memang benar-benar melakukan pengiriman. Nah, kalau untuk di luar kabupaten ataupun di luar wilayah kita itu biasanya mereka sebenarnya datang sendiri, cuma karena kondisi pandemi, apalagi ada beberapa daerah yang melakukan persyaratan ya untuk keluar dari daerah tersebut, seperti persyaratan harus rapid test. Jadi ada surat perjalanan gitu, syaratnya adalah rapid test. Nah, itu kan memerlukan biaya yang lumayan sih. Bagi mereka yang ekonomi ke atas mungkin bisa ya, mereka pasti bisa. Tapi bagaimana dengan pasien yang ekonomi ke bawah? Itu cukup berat sih bagi mereka, karena juga mereka harus mempersiapkan uang transportnya. Untuk pengiriman di luar wilayah aja, deket-deket itu biasanya mereka menggunakan ojol ya. Ojol kita di puskesmas hanya mempersiapkan obatnya aja, nanti diambil oleh ojol. Tapi kalau untuk di luar provinsi itu biasanya saya kirim per 2 bulan. Kecuali di Nusa Tenggara Timur itu biasanya saya kasih 3 bulan. Tapi
tetap kita perhatikan stoknya dulu. Nanti kalau misalnya stoknya kurang, nggak bisa juga kita ngirim sampai 3 bulan gitu. Nah, sebenarnya kalau di pencatatan dan pelaporan itu memang ada yang namanya pasien yang memenuhi syarat untuk diberikan obat beberapa bulan. Tapi kita harus perhitungkan stoknya dan juga memperhitungkan pasien-pasien yang jauh. Jadi sebenarnya pasien-pasien yang jauh ini bukan apa ya, maksudnya bukan netap di sana. Cuman karena kondisi pekerjaan biasanya ada beberapa pasien yang kerja misalnya di daerah A 3 bulan, nanti dia berpindah ke daerah B 3 bulan lagi. Nanti dia akan keliling seperti itu. Jadi mau kita rujuk itu agak sedikit kesulitan. Dan juga ada beberapa pasien yang sudah kita rujuk keluar, ternyata dia malah balik lagi gitu. Nah, jadi ya udah, strateginya seperti itu aja. Yang penting adalah pasiennya ketika kita melakukan pengiriman itu kita harus tahu kondisi pasiennya. Jadi walaupun kita nggak ketemu sama pasien, tapi tetap kita harus melakukan screening. Cuma screeningnya berbeda. Biasanya kita melakukan screening di puskesmas. Nah, ini screeningnya melalui WA. Jadi kita tetap screening seperti biasa. Nah, nanti kalau misalnya mereka yang ada di luar provinsi, jika mereka punya gejala-gejala yang harus dilakukan pemeriksaan, itu biasanya kita sarankan untuk ke Fasiankes yang terdekat. Nah, terkecuali kalau misalnya yang di daerah yang dekat, itu biasanya kita sarankan ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Jadi gitu. Nah, kalau untuk pencatatan dan pelaporannya seperti biasa, jangan dibuat double. Jadi harus dibuat tetap per bulan. Jangan sampai kita kasih misalnya 3 bulan terus kita buat 3 pasien. Nah, itu salah. Bukan salah sih, maksudnya nggak seperti itu, pelaporannya nggak seperti itu. Jadi pelaporannya tetap setiap bulan kita buat, jangan sampai double gitu. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis. Oke, see you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.